Kalau kalian ikuti 2 video series mini PC gua, kalian tuh pasti tahu dalam 2-3 bulanan ini gua rakit mini PC pertama gua yang serba mentok kanan. Ya, tapi namanya nama ya guys ya. Manusia tuh nggak pernah puas aja gitu. Karena kalau gua lihat PC itu seperti apa, gua tuh kadang bias ke performa kencengnya aja. Tapi nggak mau yang gede juga. Dan di seri ketiga ini gua akan ubah konsepnya sedikit. Dan gua tuh harus berlapang dada dengan case gede dikit kayak ini, tapi performanya ini cukup buas. Terus dengan spek seperti ini bisa kasih power 350 watt lebih ke CPU-nya aja, tapi nggak gede-gede banget case-nya. Langsung aja simak dengan seksama karena gua build PC ini dengan hati gua dan gua puas-puas banget. Untuk spesifikasi intinya sih sebenarnya masih sama dengan seri kedua, masih menggunakan komponen mentok kanan Intel Core i9 14900K yang masih nyaman berduet dengan Nvidia RTX 4090 MSI. Tapi yang kita pakai yang Ventus sayangnya, karena 4090 MSI itu ada yang bagus-bagus juga, cuman karena terlanjur beli ini dengan harganya yang mahal kan kita nggak mungkin beli lagi 4090 karena 4090 Supreme itu sebenarnya lebih menggoda dan bisa masuk ke sini, cuman ya sudahlah. Perubahannya ini ada di 3 komponen lain yang mana 2 menjadi sumber masalah di setup sebelumnya. Yang pertama adalah casing, karena casing sebelumnya itu kecil banget, beneran kecil. Jadi saat gua pasang komponen itu mentok sana sini. Contohnya kayak kemarin aja, salah satu covernya itu nggak bisa ditutup, airflow-nya nggak maksimal dan rakitnya itu sangat-sangat sulit. Oleh karena itu gua ganti casing yang super cantik dan gua suka banget dengan casing ini, yaitu Thermaltake The Tower 200. Kalau dilihat dari ukurannya sih jelas ini nggak bisa dibilang casing ITX atau mini PC karena ukurannya jauh lebih besar dari ukuran mini PC kebanyakan. Ukuran casing ini malah deket banget kayak ukuran PC mid tower biasa. Yang bikin casing ini disebut casing ITX adalah hanya karena dukungan motherboardnya hanya ITX saja. Kalau DTX kelihatannya support tapi kita belum coba dan websitenya juga gak ada info kalau support DTX, tapi mountingnya ada, mounting mobonya. Ya emang kalau punya komponen spek dewa harus ada pengorbanan yang bikin ukuran PC-nya ini lebih besar lagi. Kalau dilihat dari desainnya sih gue sangat-sangat suka lah. Konsep casingnya gak kalem kayak casing ITX kebanyakan. Casing ini memang punya konsep showcase. Jadi emang sengaja komponennya itu dipamerin lewat jendela tempered glass-nya yang ini yang ada di sisi depannya. Loh, oh bolong gak dipasang. Gitulah pokoknya ini tempered glass. Dan untuk warnanya gue pilih pakai warna matcha green karena gue gak mau punya PC yang standar aja kayak warna hitam atau putih karena itu udah banyak banget lah di pasaran dan gak matching aja gitu kan sama kemauan kita. Dan warna matcha greennya ini kelihatan kalem dan gak norak, jadi enak banget dilihat. Lihatlah studio kita, keren sekali tambah casingnya gini, perfect. Jadinya makanya gue suka banget dengan warnanya dan casingnya juga. Karena ukurannya cukup besar, casing ini jadi punya pilihan ekspansi yang cukup luas. Kalian bisa pasang 3 harddisk 3,5 inch atau 4 SSD atau HDD 2,5 inch. Kalian juga bisa pasang water cooling sampai 280 mm. Nah karena gue udah emosi banget prosesor i9-nya ini itu mentok thermal throttling terus padahal pakai settingan default, akhirnya gue memutuskan untuk pakai water cooling Thermaltake TH280 V2 ARGB yang punya warna matching juga dengan case-nya, matcha green juga. Kalau gini ceritanya kan ini CPU bisa gue peras lagi dari sisi performanya biar lebih maksimal lagi. Kalian juga dikasih 5 slot fan yang mana 2 sudah include dalam paket penjualan. Karena lebih besar juga clearance untuk VGA dan CPU coolingnya ini jauh lebih lega. Kalian bisa masukin GPU RTX 4090 paling besar sekalipun ke PC ini. Dan Thermaltake juga kasih GPU stabilizer biar GPU bongsor kalian itu nggak goyang saat PC dibawa atau dipindah atau fan yang 100% tetap stabil aja karena udah ada stabilizernya yang menahan VGA-nya untuk diem. Dan satu lagi, casing ini direkomendasikan untuk pakai PSU ATX juga. Jadi PSU apa aja ini bisa dipasang ke sini kecuali PSU kaleng, jangan pakai karena malu sama casingnya.
Karena casingnya tinggi dan secara default PSU SFX kemarin yang kita pakai kemarin hanya punya kabel bawaan yang pendek, jadi PSU SFX 1000 watt kemarin itu nggak bisa dipakai di sini karena ini kan panjang banget jalurnya. Jadi gue ganti PSU-nya pakai MSI MEG AI 1300P. Yang punya maksimal dayanya ini 1300 watt, sertifikasinya ini sudah 80 plus platinum dan sudah ada 12 VH PWR. Untuk VGA yang portnya baru, emang agak bingung sama Nvidia ini kenapa portnya baru, tapi yang buat Intel ya sudahlah, kita terima aja. Makanya power supply-nya ini sudah menggunakan 12 VH PWR 4090 kita juga bisa dicolokin tanpa harus ada adapter lagi. PSU ini sebenarnya bukan sembarangan PSU, tapi PSU pintar yang punya fitur gaming intelligence dari MSI. Jadi fitur ini bisa melakukan real time monitoring terhadap PSU dan mengubah mode single rail atau multi rail dan mengubah karakter cooling fan PSU-nya ini melalui software aja. Istilahnya ini PSU pintar yang powerful buat PC kalian. Sebenarnya PSU kemarin itu sudah overkill, tapi gue mau naikin aja lagi supaya kedepannya kalau ada generasi baru yang lebih haus akan daya lagi atau sahabat PLN, jadi gue nggak perlu ganti lagi. Lagian power supply itu sebenarnya investasi kok. Gue beli PSU ini garansinya itu 10 tahun, 9,5 tahun lagi ini pasti gue jual dan masih oke juga lah tentunya harganya. Kalau rusak tinggal ganti baru juga. Makanya power supply ini bisa dibilang investasi karena semua jeroan di PC ini, Mobo, CPU, VGA, SSD itu bisa diganti semua. Tapi kalau power supply kayaknya nggak perlu ganti-ganti terus juga. Masuk ke kabel manajemen di casing ini, gue bisa bilang ini asik banget, gak ribet dan semua tuh udah ada jalurnya. Kalian tinggal atur aja, ikutin jalur atau umpetin di tempat-tempat yang kosong dan masih ada space-space yang kosong. Pokoknya jauh lebih newbie friendly dibandingkan rakit mini PC yang bener-bener menguras emosi jiwa kayak casing kemarin. Memang tantangan sekali casing kemarin. Jadi rakit PC di casing ini bisa kelihatan rapi dengan sangat mudah, kecuali kalian masuk sekte sesat pemuja ular yang lebih suka pamerin kabel PC kalian. Nah itu beda cerita. Mungkin kalian pasti gak suka sama ini karena gak kelihatan kabelnya. Ada satu item lagi yang unik dari Thermaltake, yaitu LCD panel kit khusus untuk Tower 200 ini. Ini adalah layar kecil yang bisa dipasang di casing Tower 200. Ini tambahan ya, bukan include dalam casingnya sendiri. Ya memang agak menyedihkan tapi ya sudahlah. Memang buat cantik itu mahal dan emang beauty is pain. Nah kalau yang ini beauty is pain dompet gitu. Karena dompet kalian akan sedih gitu. Kenapa mahal? Karena kecil ya enggak juga. Mungkin karena LCD panel kit ini bisa menampilkan berbagai hal. Mulai dari monitoring PC kalian, jam, cuaca, bahkan custom GIF. Ini para wibu bisa pakai GIF kalian yang kalian sukain atau gambar waifu kalian. Jadi kalian tuh bisa merasa ditemanin waifu kalian seharian pas gaming. Worth it enggaknya balik lagi ke kalian. Rela enggak keluarin LCD panel imut seharga casing PC? Nah itu balik-balik ke kalian. Puas mata itu emang ada harganya. Untuk kekurangannya gue rasa di build quality-nya ya jujur ini bukan casing yang punya build quality yang jelek. Masih cukup baik, masih decent. Tapi untuk casing dengan harga 1,8 juta harusnya bisa lebih baik lagi lah. Ini ekspektasi ya. Contohnya plat penutup side panelnya ini serasa tipis, tempered glass yang dipakai juga. Glassnya ini terasa agak lemah gitu atau terasa kurang solid lah. Dan kalau kita bawa ngadep perut dan ketekan, apalagi perut gue kan agak nonjol gitu kan, ketekan pas ditaruh ke meja atau ke lantai, kacanya itu kebuka. Makanya harus hati-hati dengan tempered glassnya karena dia model switch gitu. Tapi lagi-lagi siapa yang mau angkat-angkat PC tiap hari? Ya itu tuh pasti cuman satu momen aja lah. Kekurangan kedua yaitu ada di I/O-nya. Karena casing ini punya mode vertikal, I/O-nya jadinya berada di bagian atas. Jadi untuk kalian yang sudah mengukur kabel manajemen kalian yang sudah sangat rapi mungkin dan rapat untuk casing dengan I/O di belakang, ya selamat aja, kalian harus bongkar itu semua kabel manajemen kalian. Karena kabel kalian tuh bisa jadi nggak sampai. Jadi kalian harus mengatur ulang agar sampai ke atas kabel-kabel keyboard,
VGA dan segala macamnya. Sekarang masuk ke performa. Untuk perbedaan harganya sih ini nggak terlalu banyak ya, cuman beda 3 jutaan karena emang komponen utama yang paling mahalnya ini nggak diganti. Sebenarnya beda 3 jutaan ini karena ada LCD panel sama power supply yang sebenarnya nggak perlu di-upgrade. Jadi di-upgrade. Kalau nggak juga sebenarnya bisa lebih murah lagi. Tapi gue jamin dengan konfigurasi kayak gini dan nggak ada kenaikan budget yang signifikan banget, performanya akan jauh lebih baik. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah atur RGB dan LCD-nya biar cakep dan performanya itu nambah 378,3%. Untuk RGB-nya pakai MSI Mystic Light dan untuk LCD-nya pakai TT RGB Plus. Dan setelah gua atur, gila, ini rakitan PC gue yang gue suka banget karena ini PC pertama gue yang proper dan berkonsep. Biasanya gue pakai bench table aja, jadi ngelihatnya aja itu kayak ngelihat hidup gue cukup berantakan. Kalau kayak gini pastinya udah cakep. Selanjutnya kita ubah settingan di motherboardnya yang tadinya box cooler jadi water cooler dengan daya 288 watt power limitnya. Dengan gini harusnya performanya kan akan naik drastis, tapi malah naiknya tipis banget. Nah ini kenapa suhunya mentok di 70 derajat dan powernya cuma 210 watt. Nah dari situ gua tanya sepuh atau BA-nya MSI Global yaitu Alpha Jonathan. Ini canda aja. Alpha ngomong asumsinya itu ada hal lain yang limit, VRM TJ Max atau sensor power limit lainnya yang gak bekerja dengan benar. Berhubungan kalau gue belum lihat merah-merah di HW info berarti ini bukan PC Rodi namanya. Oke, gue coba lagi rubah power limitnya ke 4096 watt alias mentok atau secara teori sih bisa dibilang unlimited. Gak mungkin kan prosesor doang nih bisa sampai 4000 watt plus. Pas dicoba kok performanya ini sama aja, powernya masih ketahan, suhu belum merah, jadi tambah gatel aja. Teori awal gua karena motherboardnya hanya menyediakan 8 pin power untuk CPU-nya dan limit mungkin ada di 300 watt. Jadi motherboardnya gak bisa kasih power lebih ke CPU buat narik performa lebih jauh lagi. Ini bisa dibilang cukup make sense. Cuman powernya ini belum 300 watt juga. Tapi gua menolak untuk percaya itulah. Jadi gua menyelam lebih dalam lagi ke lautan internet dan membaca-baca forum. Jadi jangan kalau misalnya kalian tahu gua overclocker, nih jadi overclocker nih tahu semua. Oh tidak, kita tetap browsing dan kita tetap masih bego sebenarnya. Masih butuh belajar dari lain-lainnya. Ternyata motherboard ini gak cuman limit powernya aja atau gak menggunakan power limit aja, tapi arus ampere atau current ampere yang masuk ke CPU-nya ini juga dilimit by default. Cara agar CPU-nya ini bisa menunjukkan tarinya adalah sesimpel ubah limit current yang tadinya 307 ampere jadi 400 atau mentokin aja ke 512 ampere yang settingannya ada di bawah setting power limit. Dekat banget padahal. Emang kalau begonya lagi kumat ya gitu pasti harusnya rubahnya tinggal di bawahnya doang, tinggal rubah, tapi malah kalian cari nyelam ke internet kemana-mana gitu. Oke, masalah sudah teratasi, saatnya disiksa. Untuk pengujian Cinebench R23 sebanyak 10 kali ada kenaikan rata-rata yang lumayan banget nih, di 15% dengan angka maksimal di 41.458 poin. Sebenarnya bisa lebih tinggi lagi dengan setting beyond 6 GHz di BIOS dan saat gua set ke 6,2 GHz skornya bisa sampai 42.131 poin. Tapi settingan ini harus dituning dan ditesting lebih lanjut lagi karena kadang ketemu error atau BSOD. Simpelnya sistem jadi nggak stabil lah. Mungkin ini masalah capability dari CPU yang gua pakai karena sudah masuk overclocking namanya. Untuk performa rendering ada kenaikan 7% di rendering BMW dan nyaris 15% di rendering V-Ray CPU. Suhu dalam pengujian juga maksimal di 100 derajat saat dilepas limit power dan ampernya. Tapi saat settingan sama seperti casing dan cooling sebelumnya, pas pakai casing Terajet kita pakai settingan box cooler dari settingan BIOSnya, terus coolingnya kita memakai Thermalright AXP 90X67 yang tingginya 6,7 cm. Nah ini suhunya kalau dibandingin dengan cooler ini suhunya ini turun sampai 30 derajat. Makanya pakai IO water cooling itu adalah solusi banget yang masih mencari performance.
Untuk gaming sebenarnya nggak ada kenaikan yang signifikan karena gaming yang banyak bermain itu di VGA-nya. Jadi perbedaan angkanya nggak akan berubah signifikan karena kita nggak mengapa-ngapakan VGA-nya. Hasil kayak gini terlihat saat pengujian 3D Mark. Performa grafiknya ini hanya naik 1-2% aja, ini masih dibilang margin error aja. Sementara performa P6 atau CPU-nya ini naik sampai 15%. Hasil yang sama juga terlihat gaming kompetitif, terlihat FPS average-nya nyaris identik, tapi FPS minimumnya dan 1% minimumnya ini naik cukup jauh. Hasil yang agak beda kelihatan di game Valorant yang mana FPS average-nya ini kira-kira sama, tapi FPS minimumnya ini naik drastis. Dengan hasil kayak gini, game jadinya makin stabil dan menghindari yang namanya stuttering. Kalau misalnya di tempatnya banyak asap atau banyak efek-efek game gitu kan, turun FPS-nya nih nggak drop parah, jadi experience main game kalian tuh jadi makin stabil aja. Untuk game AAA seperti Cyberpunk 2077 hasilnya hampir identik juga karena game AAA ini lebih GPU bound, jadi peran CPU gak begitu pengaruh gede lah kalau misalnya di tuning. Tapi kalau ganti CPU ya jelas biasanya ada perbedaan. Tapi untuk urusan GPU ini cukup gampang sebenarnya, naikin slidernya aja dipakai MSI Afterburner untuk gain performa lebih. Tapi drawbacknya powernya ini biasanya menjadi melar. Jadi lupakan aja, yang bijak malahan kalau ada waktu mungkin gue akan tuning untuk undervolt, tapi biar performanya tetap sama itu gimana. Tapi di lain waktu karena tesnya sih yang buat kita tuh kadang buat lama dan kerjaan akhir Desember ini semakin banyak gitu. Oke, kita masuk aja langsung ke kesimpulannya. Kesimpulannya sih sebenarnya gue sih sangat puas sama perubahan yang terakhir dari PC gue ini. Karena capek juga bongkar pasangnya, ngumpulin partnya, nunggu waktunya, browsing yang cocok, apa yang cocok fannya, biar warnanya sama, biar casingnya sama, biar tambah cakep, biar nggak lebay itu kayak gimana. Itu tuh capek browsingnya. Dan buang waktu untuk kayak gitu kayaknya agak susah juga kalau sendiri. Kayaknya memang harus ada konsultan ke PC konsultan kayaknya biar lebih gampang lain kali kayak gini. Karena untuk urusan estetik di PC ya gue juga masih belajar sebenarnya. Tapi overall gue tuh suka sama tampilannya yang lebih show off, performanya yang maksimal dan jauh lebih stabil dan adem. Dan akses komponennya juga kalau mau ganti juga jauh lebih gampang. Layar LCD kecilnya ini juga jadi additional yang menarik banget buat nampilin status, jam, cuaca atau gambar waifu kalian kalau misalnya kalian wibu. Sayangnya gue bukan, jadi mungkin ini gambar Tuhan gue lah nanti gue buat. Untuk kekurangannya sih paling di ukuran yang gak bisa dibilang mini lagi dan I/O portnya yang ada di tempat yang gak biasa. Ya mungkin tinggal biasakan aja kalau misalnya kalian bisa tolerir. Cuma kalau gak bisa ya sudah, berarti casing ini gak tepat buat kalian. Kalau di gua sih ya cukup oke lah. Kebetulan meja gua tuh kan bisa naik turun. Jadi untuk I/O portnya yang ditaruh di atas harusnya cukup membantu daripada di samping. Kalau di samping kan dia lebih ke bawah lagi. Tapi secara overall PC ini sih yang gua rakit ini sudah cukup. Journey-nya sampai sini aja. Paling mungkin kalau kita misalnya mau buat konten tentang PC ini lagi, ya paling tuning-tuningnya seperti apa biar performanya lebih maksimal lagi. Misalnya kayak memori ini masih bisa dituning, GPU masih bisa dituning, CPU kalau misalnya mau diperes lagi ini masih bisa. Dari sisi cooler juga ini masih bisa diakalin. Misalnya fan bisa dipakai push and pull, terus base water blocknya ini bisa di lapping, masih banyak jalan untuk maximize dari sisi performance-nya. Oh satu lagi bisa dipakai liquid metal juga, terus bisa di delete juga ganti liquid metalnya. Banyak banget yang bisa dituning ya. Cuman kalau untuk masalah rakit-rakitnya kayaknya ini udah cukup oke dan udah cukup kecil juga, tapi nggak lebar ceper ya, paling ini hitungannya kotak dan ya nggak tahu lah ya, kalau kata Widi di sini ini nggak mini PC lagi, tapi gue ya udahlah ini tetap mini PC biar kita tetap merasa puas. Oke, gimana menurut kalian? Langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Rodi, bye bye guys.